Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari sakit apapun. Untuk pembelajaran PJJ hari ini, Antum akan belajar di rumah dengan menonton video pembelajaran yang sudah Ustazah berikan. Lalu nanti ada penugasan di akhirnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan Antum berwudu terlebih dahulu dan baca doa sebelum belajar. Oke, setelah selesai berwudu dan berdoa, silakan Antum pelajari dan Antum perhatikan video pembelajaran berikut. Materi awal kita atau bab pertama kita itu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar ini, tujuan pembelajaran yang harus Antum capai adalah Antum bisa menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dan hasil operasi suatu bilangan. Nah, selanjutnya, ini adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat. Bentuk umumnya adalah A berpangkat N, itu pembacaannya A berpangkat N, itu adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. N faktor atau N kali, di mana kita mengalikan si A dengan dirinya sendiri sebanyak angka yang di atas ini atau nilai N ini. Jadi itu yang dikatakan N faktor atau berapa kali nilai si A yang akan kita kalikan. Nah, A berpangkat N ini kita sebut dengan bilangan berpangkat, di mana si A-nya sebagai bilangan pokok atau basis dan N-nya sebagai pangkat atau eksponennya. Contohnya, 5 berpangkat 4. Nah, kalau 5 berpangkat 4, berarti 5 adalah basis atau bilangan pokoknya. Sedangkan 4 adalah pangkat atau eksponennya. Nah, contoh lainnya, 1/3 pangkat 3. Berarti, seperdua pangkat 3. Berarti 1/2 adalah bilangan basis atau bilangan pokok, dan 3-nya adalah pangkat atau eksponennya. Oke, lanjut. Setengah ini kita sebut dengan setengah pangkat 3 itu kita sebut dengan bentuk perpangkatan. Nah, untuk yang 1/2 dikali 1/2, kita kali lagi 1/2, itu yang dimaksud dengan perkalian berulang. Jadi, nanti kalau ada soal yang menyuruh Antum untuk kerjakan atau selesaikan atau ubah bentuknya ke dalam bentuk perkalian berulang. Jadi Antum bisa menyelesaikannya seperti di atas. 1/2 pangkat 3 itu perkalian berulangnya menjadi 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Kita lanjut. Oke, jika M dan N bilangan bulat dan A dan B sembarang bilangan, maka berlaku sifat-sifat berikut. Kita pelajari 5 dulu, yaitu A berpangkat M, kita kalikan dengan A berpangkat N, itu akan menghasilkan A, pangkat M dan N-nya kita jumlahkan. Dengan syarat, bilangan pokok dari perpangkatan itu harus sama. Nilai A-nya harus sama. Oke, untuk pembagian juga sama. Nilai A atau basis atau pokoknya itu harus sama. Jadi menjadi A berpangkat M, kita bagi dengan A berpangkat N, kita bisa mengurangkan nilai pangkat M dan N-nya ketika basisnya sudah sama. Untuk yang ketiga, itu pangkat A berpangkat M, itu pembacaannya A berpangkat M, kita pangkatkan lagi dengan N. Kalau bentuk seperti ini, berarti pangkatnya kita kalikan. Untuk yang nomor 4, A dikali B dengan pangkat yang sama, N pangkatnya. Kalau tadi basis yang sama, kalau sekarang pangkat atau eksponennya sama, maka kita cuma merubah bentuknya menjadi A kita pangkatkan dengan N, dengan B kita pangkatkan dengan N juga. Begitu juga untuk pembagian. Berarti A dibagi B yang berpangkat dengan N, kita bisa merubah menjadi A berpangkat N, kita rubah jadi B berpangkat N. Syaratnya B-nya nggak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena jika si B-nya 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Lanjut, contohnya, 2 berpangkat 2, kita kali dengan 3 berpangkat 2.
itu tidak bisa diselesaikan karena bilangan pokok atau basisnya berbeda. Dan si 2 dan si 3 kita tidak bisa merubahnya atau menyamakannya, maka tidak perlu diselesaikan. Untuk selanjutnya, 2 berpangkat 2 kita kalikan dengan 4 berpangkat 3. Ini basisnya masih tidak sama, tapi si 4-nya itu adalah kelipatan dari 2. Berarti kita bisa merubah nilai 4 tadi menjadi 2 berpangkat 2. Seperti contoh yang selanjutnya. 2 berpangkat 2 kita kali 4 berpangkat 3 itu sama dengan 2 berpangkat 2 kita kalikan 4-nya kita rubah jadi 2 berpangkat 2. Karena 2 berpangkat 2 itu adalah 2 kali 2 hasilnya 4. Kita rubah jadi 2 berpangkat 2 kita pangkatkan 3. Masuk ke dalam bentuk yang ketiga. A pangkat M kita kalikan dengan N. Yang ini A pangkat M kita kalikan dengan N. Berarti pangkatnya harus kita kalikan. Berarti pangkatnya menjadi 2 kali 3, 6. Makanya 2 berpangkat 2 kita kalikan 2 berpangkat 6. Karena basisnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 2 tambah 6. Menjadi 2 pangkat 8 yang hasilnya 256. Selanjutnya, untuk contoh yang keempat, contoh dari bentuk rumus yang keempat, tapi contoh yang ketiga ini adalah 3 kali 4 itu berpangkat 2. 3 kali 4 berpangkat 2. Berarti kita rubah bentuknya jadi 3 berpangkat 2 dikali 4 berpangkat 2. 3 berpangkat 2 adalah 9 karena 3 dikali 3. 4 berpangkat 2 adalah 16. 4 dikali 4. Nah, 9 kali 16 hasilnya 144. Akan sama tidak hasilnya jika kita kalikan saja si 3 dengan 4 lalu kita pangkatkan dengan 2. 3 kali 4, 12. Coba cari 12 kali 12, karena 12 berpangkat 2. Samakah hasilnya 144? Makanya kita bisa memakai rumus yang nomor 4. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri langsung Ustazah. Nomornya juga sudah ada di grup. Silahkan japri jika ingin menanyakan tugas atau hal yang belum dimengerti. Tugas yang pertama, bentuk perkalian berulang dari min 1/2 berpangkat 5. Silahkan dicari, tadi juga sudah ada pembahasannya. Yang kedua, hasil dari perpangkatan 9 berpangkat 4. Silahkan dicari hasilnya. Yang ketiga, tentukan nilai dari 3 berpangkat 4 kita kalikan dengan 3 berpangkat 2. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.